Kita mulai dengan kenaikan Salomo ke tata Israel setelah Daud, dikenal karena kebijaksanaan dan kekayaannya yang luar biasa. Salomo membangun bait suci di Yerusalem, mengukuhkan posisi kota ini sebagai pusat ibadah. Namun kehidupan pribadi dan politik Salomo termasuk pernikahan dengan wanita asing dan penyembahan berhala mengarah pada kesulitan dan perpecahan. Salah satu pencapaian terbesar Salomo adalah pembangunan bait suci, sebuah proyek arsitektur dan keagamaan yang menandai puncak kemegahan Israel. Bait suci ini menjadi simbol kesetiaan Tuhan dan pusat kehidupan spiritual bangsa Israel. Kebijaksanaan Salomo terkenal di seluruh tanah, paling jelas dalam cerita tentang Salomo dan dua wanita yang mengklaim sebagai ibu dari seorang anak. Kekayaan dan pengaruhnya juga menarik banyak pengunjung, termasuk Ratu dari Sheba yang datang untuk menyaksikan kebijaksanaan dan kemegahan Salomo. Namun, pemerintahan Salomo tidak tanpa masalah, beban pajak yang berat, dan kerja baksa untuk proyek-proyek yang menimbulkan ketidakpuasan di antara rakyat. Setelah kematiannya, ketidakpuasan ini meletus menjadi pemberontakan yang memecah kerajaan menjadi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Kitab 1 Raja-Raja melanjutkan dengan menceritakan para raja yang memerintah kedua kerajaan terpecah tersebut. Kisah mereka adalah campuran keberhasilan dan kegagalan dengan beberapa raja, seperti Ahab, dikenal karena ketidaktaatannya dan konflik dengan nabi seperti Elia. Kisah-kisah ini menekankan dinamika kekuasaan, ketidaktaatan, dan peran nabi sebagai suara Tuhan. Salah satu tokoh sentral dalam kitab ini adalah Elia, nabi yang berani menghadapi Raja Ahab dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kisahnya adalah salah satu keberanian, iman, dan intervensi ilahi, menunjukkan kekuatan Tuhan di tengah tantangan yang tampaknya tak terkalahkan. Dari kisah kebijaksanaan hingga cerita perpecahan dan konflik, kitab 1 Raja-Raja menawarkan wawasan yang luas tentang kompleksitas kepemimpinan, akibat dari ketidaktaatan dan harapan yang ditemukan dalam kesetiaan kepada Tuhan.